Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis akan kembali menemani Anda tentunya dengan topik terbaru dan tidak kalah menariknya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis akan membahas mengenai alasan para wanita nakal. Nah, lalu apa saja alasannya, nanti kita akan kupas bersama. Tentunya beragam alasan dengan permasalahan yang sama. Nah, namun sebelumnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan di video Kang Kumis. Apa saja alasan-alasan wanita tersebut mengenai profesinya sebagai wanita nakal? Nah, apakah mereka memang punya niat dari awal ingin mendapatkan predikat seperti itu, atau ada alasan lain? Yuk kita simak bersama Kang Kumis. Alasan pertama biasanya adalah kelamnya masa lalu. Ini membuat dia jadi putus asa. Putus asa sehingga dia dengan mudah melakukan hal-hal yang memang tidak diperhitungkan dampak pada akhirnya terlebih dahulu. Ini alasan pertama. Nah, ketika kita bicara kelamnya masa lalu, tentunya ini bisa dilihat secara luas. Apa saja yang menyebabkan masa lalu mereka menjadi kelam. Biasanya ini adalah dia timbul rasa kecewa yang diakibatkan oleh ulah seorang pria yang sangat ia cintai. Entah itu pacar, entah itu suami. Nah, hal ini menyebabkan mereka menjadi punya alasan kuat karena keputusasaan itu tadi, terjun bergelut di dunia wanita nakal, ya. Jadi kembali lagi ke depan bahwa mereka-mereka yang ada atau mendapatkan predikat wanita nakal itu sebetulnya bukan lahir dari hati nurani mereka, atau tidak ingin sebetulnya, hati kecilnya mereka menjerit. Mereka sebetulnya juga risih dengan predikat seperti itu, ya. Kemudian apakah ada alasan lain? Ada. Ini sudah saya sudah coba dengan riset saya, ya. Mereka kebanyakan itu adalah faktor ekonomi, baik yang memang berawal dari ekonomi bawah ataupun mereka mengalami kebangkrutan ekonomi karena ditinggal suami. Nah, namun kembali lagi dari hati kecil mereka sebetulnya ingin kembali ke jalan yang benar. Ingin sekali dia itu mendapatkan seorang pria yang betul-betul bertanggung jawab dalam hidupnya. Berdasarkan riset, ini sebuah alasan klasik, nyata, tapi menyedihkan. Hanya dengan satu alasan. Saya cukup melayani satu orang, Pak. Itu hanya untuk sekedar membeli susu anak saya. Itu ungkapan jujur dari mereka. Ironis sekali sebetulnya. Di situasi seperti sekarang masih ada orang-orang yang terjebak ke dunia hitam hanya karena demi anak. Sedih bukan? Nah, itu adalah salah satu alasan mereka. Dan itu tidak bisa dipungkiri, itu terjadi pada kehidupan nyata. Lalu ada juga yang semata-mata karena dia kepengen punya kehidupan yang jauh lebih baik. Ini masih mending kalau dibanding tadi hanya semata-mata dia membela anaknya hanya untuk satu kaleng susu. Ini kenyataan. Karena setelah itu dia pulang. Dia tidak melanjutkan lagi. Dia hanya menunggu satu orang saja. Siapa yang datang ke situ, dia hanya sekedar untuk membeli susu anaknya. Ini kan berarti memang kalau kita lihat secara luas dari latar belakang mereka adalah punya latar belakang yang memang berbeda-beda walaupun berada di tempat yang sama. Itu. Sebetulnya secara jujur mereka juga ingin kembali hidup normal seperti Anda semua, seperti kita semua. Cuman karena keadaan. Kalau kita lihat di sini kan betapa besarnya kasih sayang ibu terhadap anak, walaupun itu memang terpaksa, dengan sangat terpaksa menggunakan jalan seperti itu. Yang selanjutnya adalah masalah murni ekonomi. Artinya ekonomi mereka mungkin tidak separah alasan yang tadi, ya.
alasan yang tadi. Tapi ini hanya sekedar kepingin punya kehidupan yang jauh lebih mapan. Nah, ketika dia terjun ke dunia tersebut, ini dia punya harapan bahwa, ya kan, di dompet para kumbang, ya, para kumbang yang datang, tentunya mereka adalah pemilik dompet tebal. Dan inilah alasan yang paling kuat sehingga mereka itu terpikat dengan keberadaan itu. Karena mungkin untuk wanita-wanita nakal pasti prioritasnya adalah cantik. Cantik itu adalah menjadi prioritas bagi mereka. Karena dengan kecantikan saya yakin pria manapun akan bertekuk lutut kalau kita mau jujur, ya. Ini. Jadi mereka berusaha untuk bagaimana para kumbang itu terus berada dalam dekapan si kembang. Alasannya berikutnya adalah karena akibat ikut teman, dibohongi teman. Ini bisa ada yang mengatakan seperti itu, bahwa awalnya mereka tidak tahu bahwa mereka akan dipekerjakan sebagai profesi tersebut, ya. Mereka dibohongi oleh teman karena mungkin begitu teman pulang dari kota, melihat kesuksesannya, melihat kemudahan ekonominya, ya, yang begitu pesat dan cepat, dia tentunya adalah sifat ingin tahu dan mungkin menanya kepada mereka. Lalu mereka ada yang dibohongi dan ada yang terus terang terpaksa ngikut, ada. Nah, kalau yang dibohongi sampai detik ini itu orangnya tidak tahu, orang tuanya tidak tahu, karena kepada orang tua dikatakan bahwa saya kerja di toko, gitu. Namun ketika memang faktornya ekonomi, memang semuanya ini ketika terjun ke dunia tersebut kebanyakan memang punya batasan karena juga pengaruh usia juga mungkin. Terus mereka juga punya cita-cita ketika di akhir dia bekerja di situ, mungkin ketika dia merasa hidupnya sudah berkecukupan atau mapan, dia pun punya target-target tertentu, ya. Ini kalau dikaitkan dengan perselingkuhan jelas berbeda, karena perselingkuhan itu lebih cenderung kepada pengrusakan kehidupan rumah tangga orang. Kalau ini tidak seperti itu. Jadi mereka kan semata-mata melayani nafsu sesaat, tidak lebih, karena saat itu sudah tidak ada lagi hubungan. Sudah tidak ada lagi hubungan, beda dengan perselingkuhan. Ini bedanya, harus dibedakan. Alasan berikutnya adalah akibat pergaulan, ya. Akibat pergaulan yang awalnya mungkin hanya coba-coba, namun setelah dia rasakan hasilnya, ya, terlepas dari hal-hal lain lah, ya, setelah dia rasakan hasilnya ternyata mungkin dengan cara itu dia mencari uang jauh lebih mudah. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga untuk golongan tertentu dengan alasan mencari sensasi biologis. Tentunya ini berbeda. Nah, ketika kelas yang ini biasanya si wanita ini rela merogoh kantong, merogoh koceknya demi mendapatkan sensasi biologis, ya, secara sensasi biologis dalam hidupnya. Ini beda, ya. Jadi ini kebalikannya. Kalau yang tadi memang murni mengarah kepada ke wanitanya, yang memang dengan alasan tersebut, dengan alasan yang berbeda-beda tentunya, tapi dengan satu tujuan sebetulnya ekonomi. Nah, kalau yang ini sekedar mencari sensasi biologis, berarti memang hanya untuk hiburan, ya. Ini beda, tempatnya pun berbeda. Yang sedang labil, siapapun itu akan gampang mengarah ke hal-hal tersebut. Nah, namun apapun alasannya, alasan yang terakhir yaitu kurangnya asupan spiritual pada dirinya. Hal ini jelas punya pengaruh besar dalam kehidupannya. Nah, karena kurangnya asupan spiritual pada dirinya, maka labil, putus asa itu gampang tumbuh dalam dirinya. Tapi apapun itu, saya yakin Anda pada dasarnya semuanya adalah orang-orang baik yang sementara ini hanya terjerumus
Dan saya yakin dalam waktu cepat Anda pun akan kembali hidup normal sebagaimana layaknya wanita-wanita lain. Jadi Anda harus yakin, Anda harus percaya bahwa kehidupan kelam Anda bukan semata-mata karena Anda. Jadi satu kuncinya, tingkatkan emosional spiritual dalam diri Anda, karena saya yakin Anda dapat kembali hidup normal sebagaimana wanita-wanita lain. Artinya perlahan Anda bisa melepaskan predikat wanita nakal menjadi wanita solehah. Percayalah ya. Terima kasih.